Halo Mas Tah dan Mas Tih, di sini Mbak Katok. Pada malam hari ini kita akan merefreshing ingatan kita bagaimana mencari uang di internet dengan memanfaatkan list yang kita punyai. Tentu saja ada beberapa step, beberapa alur yang harus kita ikuti untuk sampai bisa menghasilkan dolar. Langsung saja Mbak Katok ingin sharing, kita ada rapean biar nggak salah gitu ya. Jadi how to make money with list building. Nah ini intinya ya. Jadi Mbak Katok selalu mengingatkan satu hal ini yang tidak boleh dilupakan ya, apapun yang kita lakukan di internet ini selalu bakal teringatkan, yaitu pentingnya kita memiliki mindset ya, mindset yang penting. Artinya bila mindset ini salah, apapun yang akan kita lakukan di internet tidak akan bisa maksimal ya. Jadi mindset ini ada dua, yaitu mindset internal ya dan mindset eksternal. Nah, yang internal ini berkenaan dengan bagaimana persepsi kita terhadap diri kita sendiri sebagai seorang internet marketer. Ya, kesiapan fisik kita, kesiapan mental kita, dan kesiapan rohani kita bagaimana menjadi seorang marketer. Kemudian mindset eksternal ini berkenaan dengan bagaimana hubungan kita sebagai seorang marketer dengan marketer lainnya, baik itu calon list kita juga, atau partner kita, atau bahkan khususnya berkenaan dengan joint venture kita. Oke, setelah kita selesai memperkuat diri dengan mindset, berikutnya yang tidak perlu kita abaikan, yaitu kita memerlukan apa yang namanya tools ya, tools atau peralatan yang kita gunakan untuk melakukan list building ini ya, list building ini kita dolar dan rupiah ya. Nah, toolsnya untuk list building, tools yang paling penting tidak lain adalah autoresponder. Ya, autoresponder ini merupakan teknologi yang sangat vital di dunia internet marketing untuk melakukan email blasting dan list generating. Ya. Contoh yang paling keren adalah Aweber ya, Aweber, kemudian GetResponse. Itu yang berbayar, ada juga yang free. Silakan cari di internet dengan keyword free autoresponder, pasti ketemu. Setelah kita mempersiapkan tools, nah maka langkah yang ketiga adalah kita memberikan offer ya, offer atau produk untuk didownload oleh calon list kita. Offer ini bisa free ya, atau bahkan bisa paid ya. Nah, namun yang sering diberikan biasanya yang free ya untuk list bidding. Namun dalam kasus tertentu justru yang memiliki nilai konversi jangka panjang yang lebih bagus adalah paid produk. Namun dengan strategi list bidding yang berbeda bila dibandingkan dengan yang free. Nanti akan kita bahas lagi. Setelah kita memberikan offer, berikutnya yaitu kita mempersiapkan squeeze page ya, atau halaman penangkap email ya, penangkap email dan penangkap nama. Jadi dua hal itu yang biasanya digunakan. Namun bila ingin lebih sederhana, kita hanya menangkap email saja. Email saja. Squeeze page digunakan untuk menangkap email yang kita tawarkan atau yang kita
berikan sebagai umpan, yaitu offer ya, produk. Setelah squeeze page ya, yang perlu diperhatikan dalam squeeze page ya, squeeze page di sini adalah add copy ya, add copy. Jadi add copy ini sangat penting untuk meyakinkan calon list kita bahwa apa yang kita berikan itu sesuai dengan apa yang mereka cari ya. Jadi saya tidak merekomendasikan untuk memakai template yang bisa kita jumpai di ratusan website. Jadi usahakan menggunakan squeeze page dengan add copy yang orisinal, yang sesuai dengan apa yang kita tawarkan, sehingga terkesan brandingnya sangat kuat. Dari situ keinginan untuk opt-in lebih besar ya. Setelah add copy, yang perlu diperhatikan adalah konversi ya, konversinya. Nah, jadi dengan add copy yang bagus, maka kita akan memiliki konversi yang lebih tinggi bila dibandingkan dengan add copy yang biasa-biasa saja. Nah, setelah lead ini ter-opt-in ya, ter-opt-in, maka kita memiliki yang disebut dengan list. Nah, dari list inilah nanti kita akan memanfaatkan untuk mencari dolar atau rupiah. Jadi di situ. Nah, dari list ini langkah berikutnya yang paling penting, yang tidak perlu kita ulangi sekali lagi karena sudah sering dibahas, yaitu email marketing ya, email marketing. Nah, ada email marketing. Nah, sebenarnya hal yang paling penting dalam list building ada email marketing. Jadi biasanya untuk list building sangat mudah, tapi tantangan sebenarnya adalah ketika kita bagaimana menerapkan strategi di email marketing. Karena di sana banyak sekali faktor yang berpengaruh, seperti timing, seperti pemilihan kampanye, seperti add copy email marketing itu sendiri, kemudian offer yang kita berikan, terus bonus yang kita pancingkan untuk mereka membeli produk kita, dan link yang akan diklik. Nah, di sini ini juga sangat penting karena apabila kita memberikan link yang terkesan asal-asalan, maka tidak akan menarik. Nah, jadi untuk email marketing di sini kita simpulkan sekali lagi biar tidak lupa. Untuk konversi email marketing yang paling besar ini ditentukan oleh target kampanye. Jadi setelah kita mengumpulkan berbagai macam list ya, maka kita akan menemukan berbagai kampanye, karena per list itu memiliki kampanye sendiri-sendiri. Nah, dengan bantuan toolsnya di sini kita bisa membedakan listnya dalam berbagai kampanye. Setelah kampanye itu kita kumpulkan, dari sana kita bisa melihat blasting apa yang akan kita lakukan per kampanye itu. Jadi untuk kampanye grafis akan jelek nilainya bila yang kita offer adalah traffic macam itu. Untuk kampanye traffic hasilnya tidak memuaskan bila yang kita tawarkan adalah AdSense macam-macam itu. Jadi per kampanye harus targeted sehingga offer yang kita tawarkan memiliki konversi yang lebih tinggi untuk dibeli oleh list kita. Jadi saya ulangi untuk email marketing ya, khusus untuk email marketing karena list building kita sudah. Jadi untuk email marketing yang perlu kita perhatikan adalah timing maksudnya timing pengiriman email, terus kemudian subjek
Jadi subjek yang dibaca pertama kali oleh list di email mereka, terus kemudian add copy, ya, add copy email, terus kemudian offer, ya, offer yang ingin kita tawarkan, terus kemudian ada bonus ini untuk memperkuat tawaran kita. Terus yang kemudian biasanya yang sering digunakan oleh para marketer dunia seperti di sales page itu adalah PS, ya, atau postscript. Jadi ini untuk mengingatkan para leads bahwa tawaran yang kita berikan di email marketing itu mengapa harus diambil. Jadi begitu. Nah, sekarang permasalahannya setelah kita memahami bagaimana mencari pemahaman list building dari mindset, kemudian tools, offer, kemudian switch page, add copy, konversi, list, kemudian email marketing dengan memperhatikan beberapa item ini tadi. Permasalahannya adalah langkah-langkah apa yang langkah-langkah realnya. Jadi maksudnya step by stepnya itu apa yang perlu kita lakukan. Jadi pedomannya apa, atau guidance atau petunjuknya apa, sehingga kita tidak menguasai teori ini hanya sebatas teori, tapi bagaimana prakteknya secara real. Nah, kalau saya memberikan teori, prakteknya bisa Anda temukan di bukunya Mas Dhani Wijaya, Raih Ribuan Dolar dari List Building. Ya. Nah, mengapa buku ini sangat penting untuk dimiliki bagi Yubi maupun bagi advance marketer? Karena di buku ini Mas Dhani menceritakan secara mendetail langkah dari A sampai Z untuk menghasilkan dolar. Ya, untuk rakyat ribuan dolar atau ratusan dolar itu hanya masalah skalasinya. Bagaimana nanti kita menskalasi aja. Yang penting adalah kita harus menguasai dari awal sampai akhir. Nah, di sini Mas Dhani memberikan blueprintnya. Ya, dari pemahaman list building itu, kemudian tools yang kita perlukan, kemudian template-nya yang kita butuhkan untuk squeeze, kemudian setelah dari sana macam promosi apa yang harus kita gelar. Jadi di mana kita mencari produk-produk yang akan kita promosikan. Nah, di buku ini Mas Dhani dengan jelas menjelaskan ada 3, minimal misalnya hanya 3, ya, yaitu JVZoo, Warrior Forum, sama Trendbit. Yang paling hot adalah JVZoo sama Warrior Forum. Nah, Mas Dhani yang bakal senangi dari buku ini adalah kita diberi sedikit bocoran bagaimana memilih produk yang bagus untuk dipromokan. Jadi kita tidak asal promo aja. Jadi ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan bila kita ingin mempromosikan produk dari JVZoo maupun Warrior Forum. Nah, di sini dijelaskan di dalam buku yang sangat singkat, ya, yaitu nggak ada 20 halaman, sehingga tadi saya scan hanya sekitar 5 menit selesai, terus langsung membuat video ini. Nah, apabila Mas Tan nanti menemukan hal yang tidak dimengerti atau hal yang lebih jelasnya, jangan khawatir, karena Mas Dhani sedang mempersiapkan fotonya, update-nya. Jadi kalau penjelasan Mbak Kantor ini kurang jelas, kemudian membaca lagi penjelasan Mas Dhani nggak jelas, jangan khawatir, nanti ada update, sehingga Mas Tan akan memiliki gambaran yang lebih rinci lagi bagaimana memanfaatkan list building ini. Dan yang terakhir, di list building ini Mas Dhani memberikan sedikit warning, peringatan apa yang tidak boleh kita lakukan ketika list building. Nah, ya, jadi ada moral, ada etikanya begitu. Jadi itu yang bisa Mbak Kato sampaikan pada malam hari ini, khususnya untuk buku Mas Dhani, yaitu Raih Ribuan Dolar dari List Building. Nah, setelah ini selesai ada sedikit
ada sedikit promo dari Mbak Katok, yaitu bonus yang akan Mbak Katok berikan, yaitu singkatnya nanti akan Mbak Katok berikan bonus beberapa e-book, dan kalau nggak salah ada satu script list building yang sangat hot. Nah, itu nanti sikat saja semuanya apabila Mas Tah mendapatkan buku Raih Ribuan Dolar dari list building melalui linknya Mbak Katok setelah di video ini. Sekian dari Mbak Katok untuk sharing sedikit pengetahuan bagaimana membangun list building yang benar dari A sampai Z, dan bagaimana melakukan email marketing yang tertarget. Semoga bisa menambah pengetahuan, dan bagi Mas Tah bisa merefresh, dan bagi Super Mas Tah bisa mengisi waktu dengan hal-hal yang baik, dapat pahala loh. Jadi gitu. Jadi itu saja yang bisa Mbak Katok sampaikan pada malam hari ini, dan mohon maaf hari ini tidak ada gangman dancing, cukup satu saja, itu pun sudah heboh gitu ya. Oke, Mbak Katok cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa beli bukunya Mas Dani, Raih Ribuan Dolar dari List Building. Assalam.